Pada akhirnya, mikrofon yang dimasukkan ke dalam lubang bor ini menangkap suara jeritan jiwa tersiksa. Halo salam tambang, welcome back to Mining Story Channel. Seperti biasa, kita akan membahas segala sesuatu mengenai tambang. Buat orang tambang, pemboran pasti sudah menjadi hal yang biasa. Tapi bagaimana dengan Kola Super Deep Borehole? Lubang dengan lebar hanya 9 inci. Tapi seperti kata pepatah, don't judge a book by its cover. Anda tidak bisa menilai buku hanya dari sampulnya saja. Lubang bor ini menyembunyikan kedalaman 7,5 mil atau 12 kilo yang digali pada tahun 1970, yang menjadi lubang bor terdalam yang pernah ada. Lalu mengapa lubang bor ini dibuat? Dan apakah benar mikrofon yang berada pada lubang bor ini menangkap suara-suara aneh dari tempat lain? Sebelum kita mulai, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Jika kita mendengar istilah space race, di mana orang berlomba-lomba untuk menginjakkan kaki pertama kali di bulan, perlombaan lain terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yakni siapa yang bisa mengebor paling dalam ke inti bumi. Tapi ini menjadi perlombaan yang akan membantu kita untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada planet kita. Amerika Serikat melakukan pemboran di lepas pantai Meksiko, sedangkan Soviet melakukan pengeboran di Semenanjung Kola. Ironisnya, Amerika Serikat harus berhenti pada tahun 1966 dengan alasan kurang dana, sedangkan Soviet jalan terus sampai mencapai 7,5 mil di bawah permukaan bumi. 7,5 mil itu berapa sih? 12 km, gengs. Artinya lebih dalam dari lautan terdalam di planet ini. Pengeboran Soviet dimulai pada tahun 1970. Dan akhirnya berhenti 24 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1994. Para ilmuwan Soviet memulai pengeboran yang terbesar dan paling ambisius dalam sejarah pemboran dan pertambangan dunia. Proyek pemboran ini dilakukan di Semenanjung Kola. Ini merupakan pengeboran terdalam yang pernah dilakukan dan tercatat dalam Guinness Record, di mana rekor ini belum terpecahkan sampai sekarang. Sekarang kita membahas detail mengenai Kola Borehole ini ya. Pertama-tama dibangunlah yang namanya superstruktur di sekitar rig di Semenanjung Kola. Rig adalah istilah yang dipakai untuk mesin bor besar. Dari waktu ke waktu, operasi ini menampung lebih dari 3.000 pekerja yang bekerja dalam shift. Tim yang diizinkan beroperasi di sekitar rig atau di dalam rig hanyalah ahli geologi terkemuka, yang tidak hanya memiliki knowledge spesialis tentang bagaimana cara mengoperasikan rig besar, tetapi juga bagaimana dan apa yang akan ditemukan di bawah permukaan nanti. Para pekerja tinggal di tundra, yang berjarak 6 mil atau 9,5 km di desa terdekat. Kesuksesan proyek ini hampir tidak biasa, pokoknya lancar jaya, dan pemboran ini terus kontinu ke perut bumi yang akhirnya mencapai 7 mil atau 12 kilo. Kalau kita lihat secara horizontal, 12 kilo ini mah dekat, tapi ini vertikal. Untuk melakukan pemboran 200 meter saja, susahnya bukan main, apalagi ini 12 km. Ini adalah prestasi ilmiah yang sangat signifikan sejak Amerika menginjakkan kaki pertama kali di bulan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mengebor lubang ini sama saja membuka portal ke neraka, memungkinkan setan untuk melarikan diri ke dunia. Desas-desus ini semakin keras ketika pekerjaan pengeboran ini berhenti atau dihentikan pada tahun 1983. Legenda ini mengatakan bahwa suhu di tanah seharusnya tidak melebihi 390 derajat Fahrenheit, setara dengan 200 derajat Celcius. Tetapi suhu yang tercatat pada ujung mata bor benar-benar tercapai lebih dari 1.500 derajat Fahrenheit atau 800 derajat Celcius. Pada akhirnya, mikrofon yang dimasukkan ke dalam lubang bor ini menangkap suara jeritan jiwa tersiksa yang jauh di dalam lubang ini. Jeritan ini kemudian diteruskan ke pengamat yang berada di permukaan.
Kemudian pekerjaan ini tiba-tiba ditutup tanpa peringatan. Ini adalah rekaman yang diklaim datang dari lubang bor kola yang berasal dari mikrofon yang diturunkan ke dalam. Coba kita dengar. Awalnya tidak banyak orang yang percaya rumor tersebut. Suhu pada titik terdalam mencapai 350 derajat. Para ilmuwan menduga suhu maksimum hanya 200 derajat. Loh, kok bisa beda jauh? Tidak ada yang bisa menjelaskan hal ini, termasuk kepala proyek saat itu yang bernama David Guberman. Akhirnya penanggung jawab di sana memutuskan bahwa tidak aman jika dilanjutkan operasi pengeboran. Guberman menyimpan mitos ini, bahkan menjualnya kepada turis-turis. Ia mengambil turis-turis untuk datang ke situs ini dan menceritakan kepada mereka tentang bagaimana ilmuwan mengebor lubang ini menuju pintu neraka dan mengeluarkan hantu-hantu serta setan dari lubang ini. Ini tur yang menghibur sebenarnya, dan pasti membantu Guberman untuk membayar tagihan. Tapi sebenarnya yang terjadi tidak seperti yang dijual oleh Guberman ini kepada turis. Sebenarnya legenda atau mitos dimulai dari lelucon April Mop oleh seorang jurnalis Finlandia. Maksudnya mereka hanya menceritakan cerita lucu, tapi ada terjemahan yang hilang dan kemudian dicetak oleh koran Amerika saat itu, dan dicetak menjadi sebuah fakta. Sebelum ada yang melakukan pengecekan fakta, semua orang tahunya kola ini adalah lubang bor yang sangat dalam dan berhantu. Sekarang waktunya kita membahas tentang fakta ya. Apa yang terjadi di kola dan apa yang dicapai ilmuwan sebenarnya lebih menarik ketimbang mitos dan legenda tadi, di mana pengeboran ini dilakukan sampai ke dalam perut bumi dan belum pernah terjangkau oleh manusia sebelumnya. Belum lagi teknologi baru dan canggih yang digunakan di sini. Apalagi harus berjuang dengan tingginya suhu dan kekerasan batuan. Pada saat mencapai kedalaman 7 mil, mereka pun merayakan kesuksesan dan waktunya pamer ke seluruh dunia. Moskow mengumumkan kesuksesan proyek ini. Kemudian para ilmuwan, pejabat dari seluruh dunia diundang untuk datang dan melihat hasilnya. Para geologis menghabiskan waktu untuk mempelajari batuan di sini. Kali ini, kola berubah menjadi mesin waktu untuk menggali informasi tentang apa yang terjadi pada miliaran tahun lalu. Tentang bagaimana kondisi bumi pada miliaran tahun lalu dan tentang bagaimana planet kita terbentuk untuk pertama kalinya. Data yang disediakan kola diperiksa dengan lebih detail dan terinci. Usia batuan di sini terkonfirmasi berumur 2.800.000.000 tahun. Fosil-fosil plankton yang ditemukan pada kedalaman 3,9 mil memungkinkan para ilmuwan untuk memastikan kapan tepatnya bumi mulai terbentuk. Hingga pada akhirnya, para ilmuwan notis kalau komposisi batuan di bulan sama persis dengan komposisi batuan yang ditemukan di kedalaman 1,86 mil. Bagaimana bisa? Ini teorinya. Para ilmuwan telah lama meyakini bahwa miliaran tahun lalu, bumi dihantam oleh asteroid, sehingga dampaknya begitu parah, yang menyebabkan bagian dari planet bumi memisahkan diri dan menjadi bulan kedua. Bumi dan bulan baru perlahan kembali membentuk bulat akibat rotasinya sendiri. Diyakini bahwa bagian bumi yang memisahkan diri itu berasal dari semenanjung kola. Itulah kenapa bagian batuan ini sangat mirip dengan batuan di bulan. Lalu kenapa pemboran ini berhenti? Kalau di Amerika karena kehabisan dana, kalau di Soviet, karena panas ekstrim yang terus menghancurkan peralatan. Pengeboran mencapai suhu 356 derajat Celcius yang menyebabkan semua mata bor meleleh. Lapisan batuan tidak bertindak seperti yang diharapkan. Lubang bor ini sekarang sudah ditutup untuk diingat sebagai proyek pengeboran terhebat dan paling legend sepanjang masa. Anda masih bisa melihat lubang bor ini jika Anda bepergian ke Rusia. Oke, sekian dulu videonya. Untuk kalian yang suka video tadi, silahkan klik like dan komen di bawah untuk kritik dan saran for next video. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng
supaya nggak ketinggalan cerita seru mengenai tambang lainnya. Salam tambang, Glukaf.